سيدنا ومولانا محمد صلاة تخرجنا من ظلمات الوهم وتكرمنا بنور الفهم وتدخلنا ما نشاء حتى يعلم إنك أنت تعلم ولا نعلم وإنك أنت علام الغيوب. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد صلاة تخرجنا من ظلمات الوهم وتكرمنا بنور الفهم وتدخلنا ما نشاء حتى يفهم إنك أنت تعلم ولا نعلم وإنك أنت علام الغيوب. Bersyukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan berkat taufik dan hidayahnya sehingga kita bisa berkumpul, bermajlis, bersilaturahmi dan beriktikaf di dalam masjid ini. Mari sama-sama kita perbaharui niat i'tikaf kita. Nawaitu an a'takifa fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Sahajaku beriktikaf di dalam masjid ini sunnat karena Allah Ta'ala. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Kita teruskan pembacaan kitab Hidayatus Shalihin. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Maka hendaklah engkau peliharakan lidahmu daripada bergurau-gurau dan bersandar-sandar, karena yang demikian itu menghilangkan akan malu, dan malu itu alamat iman, seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-haya'u minal imani, artinya malu itu setengah daripada iman. Ini bagian yang ke-8 daripada menjaga mulut, menjaga lidah. Yang pertama semalam adalah jangan berdusta. Yang kedua jangan menyalahi janji. Yang ketiga jangan mengumpat ataupun menggibah. Yang keempat jangan berbantah-bantahan. Yang kelima jangan memuji-muji diri sendiri. Yang keenam janganlah melaknat daripada makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketujuh jangan mendoakan dengan doa yang kada baik kepada orang lain. Dan yang ke-8, nah mungkin ini yang terakhir, yaitu jangan bersandar gurau. Jangan kita bergegayaan atau bahahapakan. Karena selanjutnya bergegayaan dan bahahapakan ini bisa menghilangkan sifat malu atau sifat sopan punya kita. Yang bila sudah orang itu biasa bersandar gurau, nanya kada memperhatikan lagi sifat malunya itu. Istilah kita itu inya kada memperhatikan image-nya lagi. Nah, tahu apa image biar? Nah, atau image itu lari diterangkan kan? Tapi image itu istilahnya yang menjaga harga dirinya. Jadi tidak orang itu sudah bertatawakan aja, mengalangkam aja. Nah, itunya kada menjaga image-nya lagi. Orang tuh kada apa namanya? Kada sadar lagi untuk lawan harga dirinya. Istilahnya pulang tuh kada ada wibawanya lagi. Nah, kada bawa itu hija bubuhan pelawak Pak. Ya kada bawi bawa lagi. Kenapa jadi kada bawi bawa? Inya sudah bohong apa namanya itu begagayaan bersandar itu. Nah, lalu orang kada ada rasa hormatnya lagi. Rasa orang tuh kada ada menghormatinya, istilahnya itu kenapa tuh? Kada merasa berpengaruh lagi tah. Kada ada pengaruhnya lagi. Jadi orang boleh berpandil lawan dia tuh hantar begagayaan aja lagi. Kada ada seriusnya lagi. Nah, tuh kayak itulah, maka hilang sifat malunya tersebut. Dan disabdakan oleh Nabi pulang, al-haya'u minal iman.
Malu itu sebagian daripada iman. Kaitannya betul bila hilang malu berarti sama hilang sebagian daripada iman. Diawali dari bagagayaan, diawali dari bersandar gurau, nah maka hilang sifat malu. Bila hilang sifat malunya, maka hilanglah sebagian daripada imannya. Karena iman itu bagian daripada, karena malu itu bagian daripada iman. Al-haya'u minal imani. Malu itu sebagian daripada iman. Iman ini kalau kita berbicara tentang iman, iman itu memiliki cabang bercabang sampai 77 cabang. Itu iman kita. Yang paling tingginya iman itu adalah ucapan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu yang paling tinggi. Wa adnaha imatatul ada anil thariq. Yang paling rendahnya iman itu adalah menyingkirkan gangguan di jalanan. Itu paling rendahnya iman. Yang paling tingginya dari ucapan la ilaha illallah. Nambah macam-macam cabangnya, di antaranya sifat malu itu cabang daripada iman. Sehingga banyak Rasulullah ini menyebutkan yang berkaitan dengan iman. Sehingga Rasulullah banyak mengkaitkan dengan iman ini. Di antara yang dikaitkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan iman apa? Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Ya udah, barang siapa ujar Rasulullah beriman lawan Allah dan hari akhir, maka hendaknya inya berucap yang baik atau paling kada diam inya pun kada baik kan. Nah, itu termasuk bagian daripada iman. Falyaqul khairan aw liyasmut. Di antaranya lagi apa tak? Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu. Nah, ada juga kata hadisnya tak? Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya ia memuliakan tamunya. Apalagi tak? Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya ia memuliakan tetangganya. Nah, jadi banyak hal-hal yang dikaitkan oleh Rasulullah dengan keimanan. Karena apa? Karena iman tadi memiliki cabang-cabang yang banyak hingga sampai 77 cabang. Di antara cabangnya daripada iman itu adalah bersifat malu. Di malu ini bagian daripada iman. Nah, maka kita harus merawat dan menjaga jangan sampai iman itu hilang dengan menjaga sifat malu tadi. Dan sifat malu ini bisa hilang dengan sebab apa? Yaitu dengan sebab banyaknya basanda gurau, bagagayaan, bahahapakan. Nah, itu yang menjadi penyebab hilangnya sifat malu. Orang itu kada dapat sifat malu lagi itu persis kayak binatang sudah. Nah, orang itu kada dapat sifat malu lagi, maka bisa lebih rendah daripada binatang. Karena dikatakan oleh baginda Nabi, disabdakan oleh beliau, idza lam tastahi fasna ma syi'ta. Apabila kamu tidak berisi malu lagi, tidak memiliki sifat malu lagi, maka perbuatlah apa yang sakahandak ikam perbuat.
Sama kan dalam binatang. Binatang tuh ini berbuat apa yang kehendakinya, kayak ini kan, kayak itu kan, kada tahu di urusan ini. Nah sama tuh lawan binatang derajatnya, bila sudah kadada berisi sifat malu, bahkan bisa lebih rendah daripada binatang. Lihat di binian lainnya, bila kadada berisi sifat malu, sampai kemaluannya dijualnya. Nah, rendah pada binatang kada dengan. Oh. Bila kadada lagi sifat malunya, kemaluannya dijual. Namun penjual kayak ini alahan pada binatang lagi. Ini minta maaf aja, Pak. Kadanya main hendak merendahkan, Pak. Ya memang, pun ada sifat malu lawannya, maka insya Allah perbuatannya pun menjadi perbuatan yang baik. Asal ada sifat malu, baik malunya lawan Allah Ta'ala, atau malunya lawan manusia yang lain, atau bahkan malu lawan dirinya sendiri. Insya Allah ini ada si malu ini, baik malunya lawan diri sendiri, atau malu lawan orang lain, atau bahkan lagi malu kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, maka apa yang dilakukannya itu pasti baik terjadinya. Bila inya ada berisi malu. Sama pulang tadi ya kan? Mun binian tuh merasa malu merasa malu baik lawan dirinya atau lawan orang lain atau lawan Allah Ta'ala, nang asalnya kada bakal untung tuh jadinya. Kenapa jadinya bakal untung? Karena uban bahampur sudah di kepala, merasa sopan lawan yang lain, merasa sopan lawan dirinya seorang aja. Banyak uban itu sudah kayak ini, kelihatan orang sopan apa jadinya. Nah lalu bakal untung baik kada, walaupun dasarnya itu hendak hendak sekira orang kada tahu itu loh. Nah jadi kan ada sifat malunya, sehingga dengan ada sifat malu tadi lalu perbuatanku jadi baik. Orang misalnya jujurutan tulak ke majelis, majemun orang tulak nang ini aku kada rasa sopan aku ada tulak nang ini. Nah lompat juga tuh tulak ke masjid untuk apa tuh, untuk ilmu. Nah tuh ada dasar rasa malu dahulu. Mun kada tahu di malu, arah hasil orang turunan ke majlis, orang sembahyang berjamaah, orang berurunan, inya kada tahu napa-napa. Ya kan? Tuh kada ada rasa malunya kan. Baik lawan dirinya atau lawan orang lain tadi, apalagi lawan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nah itu bila ada sifat malu, semakin tebal malunya ini, semakin tebal keimanan seseorang. Bilanya tambah tebal malunya seseorang, maka tambah tebal keimanan seseorang. Kenapa? Karena malu ini tadi kan bagian daripada iman. Jadi jangan sampai sifat malu ini hilang di dalam diri kita. Nah, di antara yang menjadikan sifat malu ini hilang adalah dengan bersandar gurau. Mau dilihat itu rasa enteng di depan kita, bergurau itu rasa biasa aja, ya kan? Dari segi pandangan kita. Tapi kalau dari segi pandangan orang yang dekat dengan Allah, para aulia-aulia Allah, orang-orang yang hendak berjalan di jalan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, maka ini pun dianggap besar jadinya. Kita menganggapnya biasa aja, ya kan? Kita menganggap biasa, di bergayaan itu malah ramai lagi, kada bergayaan ya habis ya kan? Saya kong bapak, saya kong mindam, saya kong ramutan, saya kong ada ramai loh kan? Tapi tadi tuh nang bersandar nang mana, nang kada baik tuh, nang balalabihan tadi kan, nang balalabihan, nang sampai hendak bakal hiam jadinya tuh, nah bisa juga kan, ya kan, gaya gara apa tuh, bagagayaan tadi kan. Maka ujar orang bahari apa tuh, orang bahari pisang menggala, ya apa tuh, bubur katahi,
tohok bagaya jadi kalahi. Nah iya kan, ya kan, jadi kalahi jadinya bagagayaan aja. Sehingga apa tuh mun bakal lagi hilang sifat ngalor itu sudah. Kada tahu di apa orang no bakal jangan-jangan, no bakal tamparan, lagi susudukan misalnya akhirnya. Nah, jadi jangan terlalu banyak bagaya. Mun kaina terlalu rancak bagayan itu sifat malunya hilang, kada laginya menjaga apa tuh image-nya tuh image-nya apalah. Paham tak? Paham tak kalau kata image itu? Nah, ya kata ujar orang lain ini bilanya orang tuh rancak bagaya, nah tuh hilang sifat image-nya kita. Maka kita harus disuruh jaim. Nah, ya kalau ini kan kisahnya jaim tuh. Kenapa jadi jaim tuh singkatan? Nah singkatannya jaga image. Nah kalau jaim ya kisahnya. Maaf ya kami lebih bisa Allah entah. Tapi pahamnya kalau kita jaim entah jaga image ya. Artinya apa tuh jaga wibawa. Jangan sampai direndahkan orang lain. Jangan sampai kita tuh diuluk-uluk oleh orang lain, direndahkan orang lain karena ada wibawanya lagi. Kenapa jadi kalau ada wibawa lagi? Iya tuh batatawaan, bagagayaan dan sebagainya tadi Pak. Sehingga orang kan ada rasa takutan kada pengaruhnya lagi itu nah. Kada rasa pengaruhnya. Coba kan kita tulang baparat lawan tuan guru nang takutan lawan Allah Ta'ala. Kita baparat tuh ya rasa apa tuh hati itu dagu-dagu, rasa hati itu nah rasa takutan tak kibar-kibar gitu. Nah itu pengaruh yang ada di orang yang dekat dengan Allah Ta'ala. Tapi bilanya orang dibata tawaan aja, bagaya aja, itu hilang naga itu pengaruh naga itu. Jadi kadang berhadapan lawan orang nang alim ini kita tuh rasa takutan nah menggelantar tangan. Kenapa? Karena orang ini berisi pengaruh nang luar biasa, berisi haibah pengaruh tadi tuh. Nah jadi pengaruh nangka ini bisa hilang dengan sebab tadi itu banyak bergaya-gaya dan batatawaan. Lalu orang kada ada lagi rasa takutannya, ada lagi pengaruhnya tuh. Ya kan? Nah tapi kita kadang hendak juga mencari pengaruh nanti tuh. Ya kan? Nah mencari pengaruh nyaman aja bawa guring, bawa pengaruh aja ini. Ini dasar bujur orang alim-alim nang dekat dengan Allah, wali Allah. Kita baparat tuh kan rasa hati itu tak kibar-kibar, rasa takutan itu kan. Rasa gelatar itu dasar memang itulah disebut dengan haibah. Nah maka bilanya orang ini rancak bagagayaan itu hilang sifatnya itu kada ada lagi orang-orang itu. Nah jadi di antara yang menghilangkan daripada keimanan itu adalah rancaknya bagaya-gaya batatawaan, lalu hilang sifat malu. Dengan hilangnya sifat malu maka hilanglah sebagian daripada imannya. Karena al-haya'u minal imani, artinya malu itu setengah daripada iman. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-haya'u wal imanu qurina jami'an fa idza rufi'a ahaduhuma rufi al-akharu. Artinya malu dan iman itu dipersertakan, artinya bergandeng, dipesertakan keduanya itu. Maka apabila diangkatkan salah satu daripada keduanya itu, niscaya diangkatkan akan lainnya. Nah iman lawan malu ini berikut dua enak. Maka bila berikut naga ini kada awal pisah-pisah. Bilanya apa namanya kada ada imannya tak umpat malunya. Bila kada ada malunya tak umpat imannya juga. Itu berikut ini kada awal dipisah. Jadi bila iman hilang maka pasti malu itu hilang juga otomatis. Atau bila malu hilang maka imannya tak umpat hilang juga. Walaupun kada semuanya imannya hilang, tapi tadi ya karena malu itu kan bagian daripada iman. Seapa daripada bagian iman dari malu tersebut, nah maka itu bagiannya hilang daripada imannya tersebut. Artinya bergandeng kata kalau dipisah-pisah. Al-haya'u wal imanu qurina jami'an.
Fa idza rufi'a ahaduhuma rufi'al akharu. Nah, jadi dia diangkat sabuting berikit taumpat. Nang lain diangkat dua, nang lainnya empat juga. Nah, ini kada kawa dipisah-pisah lagi. Nah, jadi itu dampaknya batatawaan tadi itu. Dampaknya nang bagagayaan, nang bahapakan lain sebagainya itu dampaknya kepada iman kita. Mun iman kita berkurang, ibadah itu lalu berkurang juga. Lalu jadi malas beribadah, koler beribadah. Itu dampaknya gara-gara batatawaan aja. Apalagi kalau kita kaitakan pulang semalam lawan pembicaraan kita nang batatawaan itu menjadikan hati mati. Nah ya kan, dampaknya dari batatawaan hati mati. Bila hati mati sama juga menjadikan kita pangulir beribadah. Jadi pun kita rasa-rasa kulir beribadah itu, nah lalu kita introspeksi apa jadi aku lakukan sehingga aku kulir beribadahnya. Nah bisakah ini termasuk aku gara-gara tuh banyak bagagayaan, batatawaan dan lain sebagainya. Nah jadi dampaknya walaupun kita menganggap ini hal yang biasa, kita menganggap hal yang kada apa-apa, tapi kalau di hadapan orang-orang yang menjalani jalan Allah ini dianggap luar biasa. Nah jadi bisa-bisa kita tuh menghindari itu mana yang bagus selama kita, mana yang kada bagus lawan kita, tinggalkan, ya kan? Jadi mau kita hendak rajin beribadah, nah tentunya dengan iman yang kuat. Dan iman yang kuat itu akan menjadikan kita rajin. Tapi dengan iman yang lemah maka menjadikan kita malas. Karena iman kita ini bisa naik, bisa berkurang, bisa bertambah, bisa berkurang. Nah disitulah kita jaga iman kita nih jangan sampai berkurang terus. Di antara salah satunya yang mengurangi keimanan kita itu ya tadi bagagayaan, basanda gurau, ya kan? Kita tuju mana nih kawan-kawan bagagayaan, kawan terlambat turun dari masjid gitu, simpaninya sandal kawan. Nah itu bagagayaan juga, bentuk bagagayaan juga. Nah kawan kulimik mencari kulimik, inya menanawakan, ya kan? Dan kawan anak tangis dah hanya di julungnya sandal tadi. Nah itu kita masuk bagagayaan juga. Nah maka bagagayaan anak bisa dikalahi jadinya, ya kan? Kulimik kali lagi nya mencari sandal buliknya, ya kan? Bulik itu dikira buliknya sekalinya bulik mengambil lading misalnya. Nah bisa, ya kan? Jadi itu jangan terlalu banyak bagaya-gaya. Dan kita nih kadang ya kayak tadi Pak suka nang kayak kita. Malah kawan nang dipakalah lagi enggak. Ya atau kawan nang dipakalah, nang apakah dipakalah kawan kita. Kunci kendaraannya akan disimpan nih. Nah lalunya punyok mencari. Lalu langah-langah mata kawan itu tukakannya kendaraan situ. Nah maka ada tuh ya kendaraannya di kendaraannya. Nah pada seorang mandang itu bisa banget lah. Nah kayak itu terlalu kawan merasa tak kalah itu namanya rasa tak kalah tuh. Nah itu jangan sampai kita nanti itu kalah nah itu. Oh, walaupun tuh kayak itu ibaratnya mau kita menganggap itu kan biasa aja gitu. Tapi kadang dia kalau rancang kadang kalau pina kawan nih kadang terima mendendamnya jadinya. Mungkinnya harus nanti kalah tuh. Jadi al-haya wal iman qurina jangan. Jadi malu dan iman ini bergandeng kenapa dilampasakan. Bahkan dikatakan al-imanu quryanun wa libasuhut taqwa wa zinatuhul haya wa thamaratuhu al-ilmu. Di iman itu diibaratkan kayak batalan yang. Nah lalu yang menjadi pakaian iman ini adalah takwa. Dan yang menjadi perhiasan daripada iman ini adalah sifat malu.
Ini gambarannya pulang nih bahwa iman lawan haya, lawan malu itu begandeng dan itu dalam apa namanya, dalam ucapan yang lain, dalam perkataan yang lain, iman lawan sifat malu itu nang kaya, bapak kaya atau kaya perhiasan. Di iman ini asalnya berarti lanjang. Maka iman bisa bapak kaya dengan ada sifat takwa. Lalu dengan adanya sifat malu, iman ini jadi berhias, berpakaian dan berperhiasan. Lalu wasamaratuhu al-ilmu, buahnya daripada iman itu untuk mencapai iman itu adalah ilmu. Jadi sifat malu ini menjadi perhiasan bagi iman. Nah berarti bila orang itu ada sifat malunya, berarti imannya itu ada berperhiasan lagi. Nah jadi kita harus menjaga sifat malu ini jangan sampai hilang dalam diri kita. Rasulullah itu adalah orang yang paling malu manusia, ya kan? Rasulullah itu orang yang paling malu, yang bisa menjaga sifat malunya luar biasa. Nah maka kita harus juga menanamkan sifat malu. Baik malu itu dahulu diawali dari diri seorang dan dahulu kan. Karena hanya lawan orang lain, nah karena hanya melebar kita lawan Allah Subhanahu Wa Taala. Karena apa? Karena sifat malu ini pasti membawa kepada kebaikan. Jadi kita bersifat malu untuk lawan diri seorang, bang, aku Tuhan nah kayak ini nah. Ada sembahyang berjamaah, orang berjamaah, para masjid pulang nih, seorang ada berjamaah di masjid, rasa supan, nah supan lawan diri seorang barang dahulu. Apalagi lawan orang lain pulang berkaitan. Nah apalagi kita sampai lawan hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita bersifat malu. Nah maka pasti perbuatan kita itu menjadi perbuatan yang baik. Jadi bila orang mereka ada sifat malunya lagi, itu orang tuh ada nilainya lagi. Sudah dilampas oleh Nabi, pasnak masyita ujian Nabi, silahkan engkau lakukan apa nak ikan kehendaki. Itu kada menyuruh kada tidak. Itu namanya malanjur. Bila ikan kada dari simalu lagi arahan ikan nak berbuat apa kada salah ikan aja lagi. Nah itu lain menyuruh nah itu namanya malanjur. Nah jadi jangan sampai kita termasuk orang yang dilanjur oleh Rasulullah. Kita teruskan. Maka apabila diangkatkan salah satu daripada kedua itu, niscaya diangkatkan akan yang lainnya, yakni malu dan iman bersama-sama keduanya itu. Maka jika hilang malu itu, maka hilang iman itu. Dan jika ada malu itu, maka iman itu pun ada. Dan diambil daripada hadis ini bahwasanya orang yang tiada malu itu, yaitu tiada baginya iman, yakni tiada sempurna baginya iman. Nah kalau tadi karena malu itu bagian daripada iman, maka sebagian daripada malu hilang. Apabila malunya hilang, maka bagian daripada iman itu hilang, walaupun kada semuanya imannya hilang tadi itu. Seapa nang berikan di malu, nah itu juga hilangnya iman tersebut, berkurang iman tersebut. Bila imannya berkurang, nah maka tentu karena dalam segi ibadah dia tuh menjadi malas dan kuler. Dan lagi bergurau-gurau dan bersanda-sanda itu menghilangkan akan haibah daripada hati manusia, dan lagi membawa kepada meliarkan akan hati manusia, dan lagi menyakiti akan hati manusia. Dan lagi bergurau-gurau itu dan bersanda-sanda itu membawa kepada perkelahian, dan berpukul-pukulan dan bersakit-sakitan di dalam hati. Jadi pulang ujar musannif, jangan bergurau-gurau dan bersanda-sanda, karena bergurau bersanda itu menghilangkan haibah. Nah jadi malu tadi lain, haibah ini ya tadi nang wibawa tadi kan. Nang wibawa orang tuh kada ada rasa hormatnya lagi, orang tuh kada ada rasa kada ada rasa tunduknya lagi, orang tuh rasa takutan orang tuh kada ada lagi. Nah itu namanya haibah wibawa tadi daripada hati manusia, dan lagi membawa kepada meliarkan akan hati manusia. Artinya meliarkan tuh orang kada tapi hakun bakawan lawan nang itu.
Karena apa? Karena ini rancak penggayaan. Kalau bina aku digayainya habis sampai nabiarnya. Nah, lalu meliarakan hati itu. Jadi meliarakan hati itu sehingga orang kada hakun bakawan lawan inya. Karena inya tuh orangnya ngalih, ini mujuran kah, begayaan kah? Kalau ditanggung lagi, ya kan? Kalau ditanggung lagi, ditanggung begayaan, soalnya mujuran, ditanggung mujuran, kalau begayaan, nah ngalih. Kalau ditanggung nah ini orang itu selalu begaya-gaya nah gitu. Nah itu artinya meliarkan hati manusia dan lagi menyakiti akan hati manusia. Nah bilanya begayaan tadi tersinggung, ya sakit hati. Nah kayak apa namanya? Nah kayak tadi nang kuncinya dihilangkan apa disimpani atau apa tadi sandalnya disimpani dan lain sebagainya, itu membuat hatinya sakit. Dan lagi bergurau-gurau itu dan bersanda-sanda itu membawa kepada perkelahian dan berpukul-pukulan. Nah ini akhirnya ya tadi itu pisang menggarap gugur ketahi tadi loh. Nah ini jadinya getohok begaya karena jadi kalahi ujar orang bahari kita kalau apa namanya memadahi kekalakan kita nang banyak begaya oh jangan begaya karena lahir jadi kalahi. Nah itu lalu pantunnya tuh bisa menggarap gugur ketahi jadinya ya lah jauhnya bisa menggarap gugur ketahi itu di mana. Tapi yang diambil tadi nasihatnya jangan bisa menggalanya itu diambil pulang gugur ketahi sudah ambil lah sudah. Yang diambil nasihatnya apa tuh bila tobok begaya jadi kalahi. Nah ini dalilnya orang bahari itu pengantir itu ya betul. Dalilnya yaitu adalah membawa kepada perkelahian dan berpukul-pukulan dan bersakit-sakitan. Nah ini bila dipukul ya pasti sakit itu kan ya kan, dan bersakit-sakitan walaupun karena berpukul bisa aja sakit di dalam hati. Nah itu lebih bahaya lagi kalau sakit di dalam hati itu lalu dipendam, nah lalu jadi dendam. Bila dendam ini sudah kada kawa ditahan lagi tuh, nah lalu akhirnya apa dendamnya? Membunuh jadinya, bakalahi jadinya, babu bunuhan jadinya. Nah itu diawali dari bagagayaan aja. Nah jadi itu kita hendaknya menghindari daripada bagagayaan tersebut. Dan kata Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala kaina ulang. Jadi kita sambung karena akan datang. Karena mudah-mudahan dengan berkat kita berkumpul diampunkan segala dosa kita, dosa kedua orang tua kita, dosa guru-guru kita, dan dosa kaum muslimin dan muslimat. Mudah-mudahan dipanjangkan umur, disihatkan badan, dilapangkan dan segala urusan dikabulkan dan segala hajat dan permohonan. Semoga kita dimatikan dalam keadaan iman wal Islam, masuk surga bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Qul minta halal minta maaf minta ridha dunia akhirat. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyyatin salihah wa ala ma nawa bi salatu salih ila hadratin nabi al-fatihah. شكرا من القلب شكرا مع الحب إنا نقدركم